Ansari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu rahimahullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini masih memberikan kita nikmat untuk bisa menghidupkan malam bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan. Mungkin ada orang di sekitar awak yang mungkin tahun lalu bersama awak menghidupkan bulan Ramadan. Kemudian tahun ini tidak bertemu jawab. Tapi alhamdulillah Allah masih bagi awak kesempatan untuk bisa bersobok jo Ramadan. Oleh sebab itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun syukur awak alun bisa belum tentu bisa menandingi atau menyeimbangkan jumlah nikmat yang Allah agiat kawan. Sungguh banyak nikmat yang Allah agiatkan kawan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh banyak nikmat yang Allah agiatkan kawan. Mudah-mudahan dengan ada upaya dari awak untuk bersyukur, awak termasuk hamba Allah minasyakirin, hamba Allah yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahumullah, alhamdulillah kini awak lah melalui Ramadan lebih kurang 7 hari atau seminggu lah, lebih kurang seminggu. Alhamdulillah. Artinya masih ada fatrah, masih ada masuk lebih kurang 3 minggu lain awak menjalani bulan puasa, menghidupkan bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah awak akan selalu konsisten, akan selalu komitmen, akan selalu semangat serupa awal di awal Ramadan? Serupa di awal Ramadan. Apakah ketika awak semangat datang ke masjid di awal Ramadan itu timbulnya disebabkan nostalgia atau awak ingin memori lama gitu teragak di Ramadan, atau karena awak menghidupkan bulan Ramadan itu karena awak punya misi menjadi hamba Allah yang bertakwa di akhir Ramadan? Mungkin bisa awak bertanya. Gitu. Bapak Ibu rahimahullah, ketika awak mungkin ya kalau berpikir-pikir balik atau muhasabah diri balik, introspeksi diri balik, mungkin tahun lalu awak pernah di awal-awal Ramadan semangat, kemudian di pertengahan Ramadan lah mulai berkurang sampai akhir Ramadan. Makanya ada istilahnya sama saja itu semakin maju kita. Semakin maju artinya semakin berkurang demam. Apa sebabnya? Di antara faktor awak lah berkurang sampai itu semangatnya, salah satunya faktornya hati awak. Batu Bapak Ibu, hati itu bahasa Arabnya qalbun. Hati itu bahasa Arabnya qalbun. Dengan qaf. Kalau dengan kaf, itu beda artinya lain. Kalau dengan kaf itu yang kaki yang pet. Wow. Jadi qalbun.
Kata Rasulullah, sumiyal qalb litaqallubihi. Dinamakan dengan hati karena hati itu berbolak-balik. Berbolak-balik. Mungkin kini sana, besok Sadia, mungkin besok hati kau lapang, kemudian hati itu sampai gitu. Jadi hati itu berubah. Bahkan Rasulullah SAW menganalogikan hati itu serupa kapeh atau debu di puncak pohon. Di puncak pohon. Kalau misalnya ada angin berembus dari kanan ke kiri, ini ke kiri dulu. Kalau ada angin berhembus dari kiri ke kanan, ini ke kanan dulu. Serupa itulah hati itu. Bolak balik, bolak balik. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, karena itulah karakter hati itu sendiri. Itu faktor pertama. Faktor kedua, di antaranya karena kesibukan awak. Karena kesibukan awak mengejar dunia sehingga membuat awak lalai, membuat awak lupa dari mengingat Allah. Awak apalagi ketika mengejar dunia itu dengan ambisi ambisius. Seluruh tenaga, seluruh pikiran awak curahkan untuk duniawi. Sehingga ketika seluruh pikiran dan tenaga awak curahkan ke duniawi, sehingga yang akhirat lupa. Makanya kata Rasulullah SAW, kalaulah diagih laukana lilni Adam wadin min zahab, kalau misalnya anak Adam ko punya sebuah wadi itu kayak lembah, dan lembah itu berisi amen, labatagha wadiyan akhar. Yang manusia tadi yang lah punya lembah yang berisi amen tadi itu akan taruh mencari sampai dia punya pula lembah yang lain yang berisi amen itu. Serbu itu tadi, tidak kue-kue. Kata Rasulullah, hatta imtala'a min famihi at-turab, sampai ketika mulut ko lah berisi jo tanah, baru berarti. Artinya ketika lah tiba maut, baru berarti mengejar dunia. Itulah. Dia saking ambisiusnya kita. Baru takana tu ketika lah sakratul maut. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, bukan berarti Islam tu menafikan adanya usaha, menafikan awak tu karadu. Tidak. Islam magi jalan tengah. Islam tidak menafikan dunia dan tidak pula menafikan akhirat. Islam tidak menafikan fisik awak, jasmani awak, dan awak tidak bisa menafikan spiritual dan akal. Harus seimbang. Jasad, fisik awak, hati awak, rohi awak, jiwa awak, kemudian akal awak harus seimbang. Ketiga-tiganya punya kebutuhan nutrisi masing-masing. Artinya awak harus seimbang. Jangan sampai satu sama lain tidak seimbang. Makanya kalau awak baca dalam Al-Quran, di antaranya contohnya adalah yang fleksibelnya, yaitu ketika Allah menyeru untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika diseru untuk mengerjakan sholat Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah. Wa darul bay'ah, tinggalkan jual beli. Ketika lah tiba waktu untuk dipanggil oleh Allah, tinggalkan jual beli, tinggalkan duniawi. Wa darul bay'ah. Ketika lah selesai melaksanakan sholat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Ketika awak lah melaksanakan sholat, maka menyebarlah kama saja, wa batahu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah. Jadi ketika awak lah melakukan ibadah, Allah izinkan untuk mencari rezeki, Allah izinkan mencari keutamaan dari Allah. Tapi di samping itu Allah masih mengingatkan wadkurullaha katsira. Jadi meskipun awak Allah bakar do
lah Allah izinkan awak untuk mencari nafkah, di samping itu awak masih tetap mengingat Allah. Wadhkurullah la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Di situ jalan. Baca ronyawa untuk istiqomah. Kan tadi awak lah melakukan solat Jumat, terutama bagi laki-laki. Bagi laki-laki melakukan solat Jumat, kemudian ketika awak selesai melaksanakan solat Jumat, awak mencari rezeki. Ketika awak mencari rezeki, awak masih tetap mengingat Allah. Awak masih tetap mengingat Allah. Betul. Karena dengan mengingat Allah tu, awak akan tahu istiqomah dalam beribadah. Artinya ketika awak lah masuk ke duniawi, ketika awak bakarajo, awak tidak akan lupa di Allah. Awak tidak akan lupa di Allah. Jadi salah satu cara supaya awak bisa istiqomah dalam beribadah adalah dengan zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah. Betul. Karena zikrullah, mengingat Allah adalah nutrisi bagi jiwa awak, nutrisi bagi rohani awak. Karena hati awak, Bapak Ibu rahimahumullah, hati itu ibarat bejana, ibarat cerek. Kalau misalnya isinya bagus, maka keluar bagus pula. Isinya positif, maka yang keluar positif pula. Tapi kalau isinya negatif, maka keluar negatif pula. Kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Kalau misalnya segumpal daging elok, maka elok pula lah yang dikerjakan di anggota tubuh. Kalau misalnya buruk, yang di dalam yang apa tadi itu dalam hati maka yang keluar pun buruk. Itu. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, awak hidupkan hati awak dengan zikrullah. Bapak Ibu rahimahullah, mengingat Allah tu indah saja ketika lah selesai solat doh. Mengingat Allah itu indah saja ketika lah selesai solat. Di luar solat pun awak masih tetap harus mengingat Allah. Misalnya zikir pagi, zikir petang, atau ketika awak berangkat kerajo, mengingat Allah. Atau ketika awak sadar kerajo, tetap mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berfikir itu adalah orang yang santiang, itu adalah orang yang tahu mengingat Allah ketika duduk, ketika tegak, ketika babaryang. Gitu. Jadi tahu mengingat Allah. Jadi di dua aktivitas awak, misalnya di dua waktu sholat, awak tahu mengingat Allah. Bahkan ketika awak bakarajo, awak niatkan karena Allah, karajo awak itu menjadi ibadah. Kata Imam Ibn Raslan dalam kitab Zubat, li ta'ati lahu manawa. Kalau misalnya awak melakukan aktivitas itu karena niat Allah, karena Allah, maka apa yang karajo itu menjadi ketaatan. Artinya bernilai ibadah. Bapak Ibu rahimahumullah, ibadah itu ada terbagi dua. Ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu yang serupa awak salat 5 waktu, lah ada tuntunannya. Tapi yang ghairu mahdhah itu lebih duit. Segala aktivitas yang awak kerajokan, yang awak awali karena Allah akan menjadi ibadah. Setiap langkah awak itu dinilai ibadah. Itu yang pertama, caranya supaya awak istiqomah. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul wa'd wal wa'id. Ketika awak mengetahui faedah atau fadilah dari suatu amalan. Ketika awak tahu amalan keutamanya tinggi mana, itu menjadi motivasi bagi awak ketika awak sedang dah semangat, ketika awak sedang loyo. Fadilah. Misalnya, apa fadilah solat tahajud,
apa fadilah baca Quran. Itu akan menjadi motivasi bagi awak untuk tarik semangat. Contohnya saja baca Quran. Bapak ibu-ibu rahimahullah, baca Al-Quran itu pahalanya sangat tinggi, sangat tinggi. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Siapa yang membaca satu huruf, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan cik hasanah itu berarti 10 kebaikan. Bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, la. Kata Rasulullah, ambo nak mengecekan alif lam mim tu cik huruf, ndak. Walakin aqul alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif tu cik huruf, lam cik huruf, mim cik huruf. Jadi kalau awak baca saja alif lam mim, tu dapat 30 kebaikan. Dapat 30 kebaikan. Bahkan kalau misalnya awak membacanya terbata-bata, wa man qara'a fil Qur'ani wa yatata'ta itu artinya terbata-bata. Terbata-bata baca Quran karena awak masih beraja-beraja. Qul gitu. Baru ulang kali gitu. Qul huwallah gitu. Terbata-bata awak falahu ajran. Mendapat 2 kali lipat pahala. Mendapat 2 kali lipat pahala. Jadi ketika baca Al-Quran, minimal dalam sehari itu sehalaman tajwid, minimal sehalaman saja tajwid. Yang jadi awak mengarajokan amalan itu walaupun seketek, yang penting istiqomah, yang penting komitmen. Kata Rasulullah SAW, khairu a'mali adwamuha, sebaik-baik amalan itu adalah konsisten, terus menerus. Wa in qalla, walaupun sakete, kalau komitmen insyaallah akan dinilai pahala yang banyak. Gitu. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah, terutama bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Artinya bulan Ramadan adalah bulan peringatan nuzul Quran. Jadi momen itu awak dorong diri awak untuk membaca Al-Quran, dan mentadabburi. Kemudian yang ketiga, yang membantu awak untuk bisa tarik komitmen, untuk bisa tarik istiqomah adalah awak punya lingkungan yang bagus. Karena kita adalah ibnul bi'ah. Awak adalah anak dari lingkungan awak. Kalau lingkungan awak bagus, insya Allah awak terlahir sebagai orang yang bagus pula. Karena karakter manusia kok serupa plagiat, pencuri. Kata Imam Ibnu Jauzi, al-insanu kallusos, manusia kok serupa pencuri. Maksudnya apa? Peniru, suka meniru. Ada sesuatu yang nampak, itu ditiru tuh. Ada sesuatu yang nampak, itu ditiru. Makanya dengan ada lingkungan yang bagus, bisa membentuk karakter awak yang bagus. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kata beliau dalam hikmah beliau, la tashab man la yudhiduka halu. Dan bakawan orang yang tidak bisa meningkatkan kualitas awak. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Dan jangan bakawan orang yang kata-katanya tidak menunjukkan awak Allah dong. Jadi para luar bakawan, orang yang bisa meningkatkan kualitas awak ketika menceleknya, kemudian ucapannya mengingatkan awak ke Allah. Itu penting mana? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, buatlah lingkungan awak, minimal rumah awak. Tapi saling mengingatkan. Coba baca dia. Para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah SAW ketika masuk Islam, ratu-ratu mereka masuk Islam itu ketika usia lah dewasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Ratu-ratu mereka masuk Islam itu di usia lah dewasa. Artinya karakter itu lah terbentuk. Kalau usia
produktif untuk membentuk karakter seseorang itu ketika masih ketek, usia kanak-kanak, dari umur 3 sampai umur 7 tahun. Ketika nyola masuk usia remaja, nyola mencari jati diri. Udah masuk usia dewasa, lah punya prinsip seorang. Itulah ketika para sahabat lah punya karakter serupa itu, kemudian diubah. Yang awalnya prinsipnya serupa itu, kemudian diubah dari Rasulullah. Ketika diubah dari Rasulullah, baru bisa mereka bisa komitmen, baru bisa mereka konsisten, karena mereka hidup bersama Rasulullah. Jadi kunci sahabat itu bisa istiqomah di akhir hayat mereka karena bersama Rasulullah, dididik deh Rasulullah. Jadi pantian mana lingkungan awak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Di antara doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau cabut apa yang engkau tunjukkan kamu. Artinya hidayah yang ya Allah lagi akan kau apa, jangan Allah cabut. Minta seperti itu. Kemudian doa dari Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian dalam riwayat lain, tsabbit qalbi ala iman. Wahai yang membolak-balikan hati. Siapa membolak-balikan hati? Allah. Minta Allah untuk menetapkan hati awak dalam keimanan. Dalam keimanan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, hati awak baru berubah. Dan tidak ada jaminan awak di akhir hayat awak tetap beriman. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Atau kebalikannya, orang yang awak lihat kini kau melakukan maksiat, bisa jadi di akhir hayatnya dia beriman. Yakin itu Allah. Dan awak kini yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada jaminan di akhir hayat awak akan konsisten Makanya awak minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin lebih kurang itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan menjadi waktu untuk latihan bagi awak untuk bisa istiqomah. Dicari yang menentukan kesuksesan latihan dari Ramadan, training center dari Ramadan adalah setelah Ramadan. Apakah awak setelah Ramadan terus istiqomah datang ke masjid? Apakah awak setelah Ramadan taruh istiqomah membaca Al-Quran? Dicari nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga apa yang ambo sampaikan kini bermanfaat untuk ambo pribadi dan ibu bapak sadaya. Kalau ada yang salah dari ambo minta maaf. Awak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz kita Ustaz Fauzan Ansari SCMA.